Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bertemu lagi bersama saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena di hari yang baru, di pagi yang indah ini, berkat perkenanan Tuhan sudah memberkati kami beristirahat tidur dengan nyenyak, dengan enak, dan dengan kesehatan kekuatan yang baru. Kami bangun ada di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dan hari ini sebelum kami akan menjalani kegiatan kerja, aktivitas, perjalanan, dan pelayanan kami datang merendahkan diri bersekutu dengan Tuhan lewat kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus menuntun kami, menerangi hati dan pikiran kami, agar renungan harian santapan rohani firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh memberkati kami, menjadi terang dan pelita bagi kaki kami untuk kami melangkah di hari yang baru ini. Berkati pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, agar sungguh-sungguh menjadi saluran berkat-Nya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga para pendengar yang mendengarkan renungan harian santapan rohani ini, agar hati, jiwa, dan pikiran mereka sungguh-sungguh terberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan harian santapan rohani hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Tidak mengapa kita baca mulai dari ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dari ayat pembacaan firman Tuhan hari ini, tema atau judul renungan harian santapan rohani hari ini yaitu mengubah sifat atau karakter atau watak kita. Sangat jelas lewat firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Belajar apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Sudah pasti dan barang tentu kita harus belajar mengenai cara hidup sebagai anak-anak Allah. Ketenangan atau kelegaan dalam hal apa yang akan kita dapatkan? Bukan lega untuk mendapatkan jodoh, lega karena mendapatkan kesembuhan dari sakit, bukan juga lega karena ekonomi kita membaik, bukan juga lega karena kita memperoleh sesuatu yang sesuai dengan keinginan,
dan kehendak kita secara pribadi, melainkan lega karena kita memperoleh kepuasan daripada Tuhan Yesus Kristus karena hasil dari pembelajaran terhadap pribadi Yesus. Kita bertahun-tahun hidup berantakan. Mungkin kita berkata seperti ini, Tuhan, kenapa hidupku ini berantakan? Tuhan, bagaimana supaya saya bisa hidup suci, hidup kudus sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan? Sejatinya, itulah orang yang memiliki beban, yang letih lesu, tetapi yang mau untuk dididik. Kalau kita tidak menyadari kebutuhan rohani, maka kita pasti tidak akan belajar dari Tuhan. Jadi jelas, ajakan firman Tuhan adalah untuk orang-orang yang menyadari akan kebutuhan rohaninya. Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau seseorang tidak pernah merasa lapar dan haus akan kebenaran, bagaimana bisa dipuaskan? Kita kembali dari ayat pembacaan firman Tuhan, bahwa ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Kuk dalam bahasa Yunaninya sugon adalah alat yang biasanya dipakaikan kepada sapi supaya tidak liar atau supaya bisa diarahkan. Jadi kuk itu melambangkan pendidikan, pembinaan, atau pendewasaan, bahkan sekaligus juga sebagai simbol atau lambang perbudakan. Kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan dari dunia yang lingkungan sekitar kita sudah sangat rusak. Dibesarkan dengan lingkungan yang sudah tidak sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Kita sudah menjadi raja atas diri kita sendiri, padahal kita diciptakan tujuannya untuk Tuhan dan hidup hanya untuk Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita masih egois, masih sering mau dilayani, bahkan sering gampang tersinggung, masih suka menyimpan dendam, dan lain sebagainya, berarti kita adalah orang-orang yang sesungguhnya sedang memiliki beban yang berat, letih lesu. Maka melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajarkan kembali kepada kita. Tuhan jelas berkata, mari belajarlah kepadaku. Akan Tuhan Yesus ajarkan bagaimana menjadi anak-anak Allah, sehingga kita mengerti, memahami bahwa Allah Bapa sebagai majikan agung kita. Maka hidup kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau orang masih suka mencari hormat atau gila hormat, masih lebih dominan prioritasnya mengumpulkan harta, mengejar tahta, masih mau menjadi raja bagi dirinya sendiri, ia tidak belajar dari Tuhan, bahkan mungkin belajar dari lingkungan sekitar yang sudah sangat rusak. Ini sangat berbahaya. Seringkali dengan keadaan itu sehingga tidak merasa keletihan, tidak merasa lesu dan beban yang berat di dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan juga, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Lukas 13 ayat 23 sampai 24, berjuanglah. Ini sama dengan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 2 ayat 12-13, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan ingin kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan ingin kita ini menjadi anak-anak kesukaannya. Tetapi Tuhan tidak memaksa kita, justru
Kitalah yang harus memaksa diri kita sendiri. Dunia akan keras kepada kita dan kita diseret ke neraka oleh jebakan dan daya tipu iblis. Waktu kita di kantor, di tempat kita bekerja beraktivitas, kita menghadapi orang-orang yang bisa saja melukai kita, merugikan kita. Tetapi kita harus memaksa diri untuk tetap diam, untuk melepaskan pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita memiliki Allah Tuhan yang mau mengurus perhatian akan kekekalan kehidupan kita. Dia bukan Allah atau ilah, dewa yang hanya membuat perut kita kenyang, membuat penampilan kita begitu indah dengan baju yang bagus, bahkan dengan rumah yang mewah. Tetapi Tuhan mau kita memiliki karakter seperti dirinya dan menjadikan kita anak-anak Allah yang sesungguhnya. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi hanyalah bonus. Jadi Tuhan ingin dalam kehidupan kita untuk sungguh-sungguh menjadi pangeran-pangeran, menjadi putri-putri kerajaan surga yang begitu indah dan mulia. Karena kita akan tinggal bersama dengan Tuhan kita dalam kerajaan surga yang mulia. Kiranya masing-masing kita serius berpikir bagaimana membuat kita benar-benar bisa mematikan keinginan-keinginan daging kita. Kita sungguh-sungguh mau hidup sesuai seturut dengan kehendak Allah. Jadi selama kita masih hidup, selama kita bekerja, memenuhi tugas dan tanggung jawab kita, tetapi kita mulai belajar dan terus berusaha agar hati kita sungguh-sungguh sudah terarah kepada Tuhan, kepada Allah dan kerajaan surga. Masalah besar kita berusaha menjadi kecil, bahkan menghilangkannya, karena hati kita sudah kita pindahkan. Memang kita bukan orang yang sempurna. Kita bukan semua orang yang hebat, tetapi kiranya kita jadi orang yang sungguh-sungguh nekat. Kita nekat untuk berhenti berbuat kesalahan dan dosa. Kita sungguh-sungguh mau hidup suci, hidup kudus. Bahkan kita berusaha untuk sungguh-sungguh mau terbang setinggi-tingginya, lari secepat-cepatnya. Kalau tidak, dunia akan menyeret kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memang semua memerlukan proses. Tapi sejujurnya, seringkali karena kita tidak berusaha dan berjuang, atau kita tidak memaksakan diri kita, sehingga kita sulit untuk mencapai target yang dikehendaki oleh Allah. Karena kita buat tahapan sendiri dengan 1001 alasan. Mari kita mau paksa diri kita. Kita mau sungguh-sungguh berusaha hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Manusia memang telah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah membangun dirinya sendiri dengan bangunan yang salah, lewat cara berpikir, lewat perkataan yang menurut pandangan umum sudah normal dan biasa, bahkan lewat perbuatan yang semakin kompromi dengan hal-hal dunia. Seringkali kita mau menjadikan diri kita majikan bagi diri kita sendiri, sehingga seringkali bahkan semakin banyak orang yang menjadi pemberontak, tidak mau mengabdi kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari hari ini kita yang menikmati berkat renungan harian santapan rohani ini, kita mau sungguh-sungguh belajar dari apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat firman Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, mari belajarlah kepadaku. Kita belajar mengenai
Dia pribadi yang lemah lembut, dia pribadi yang rendah hati, dan janji kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kelegaan dari beban berat, dari keletihan dan kelesuan kita, karena kita sungguh-sungguh mau meninggalkan cara hidup atau sifat-sifat karakter duniawi. Kita mau mengubah itu dengan pertolongan Tuhan, karena Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita mau berusaha, ketika kita mau berjuang, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan berkarya dan bekerja. Roh Kudus akan memampukan dan menolong kita agar hidup kita sungguh-sungguh mau menjadi pribadi sebagai anak-anak Allah yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan agung kita, manusia yang sempurna yang dikehendaki oleh Allah. Kita yang masih jauh dari sempurna, kita mau berjuang, kita mau berusaha agar ketika Tuhan melihat hati kita, komitmen dan nekat untuk berjuang, maka sejak saat itu Tuhan akan terus memampukan kita, menolong kita agar ketika kita jatuh, kita terus bisa bangkit dan bangun. Ketika kita mungkin letih, lesu dalam usaha dan perjuangan kita, maka Tuhan akan selalu memberikan spirit dan semangat agar kita mau terus maju dalam komitmen kita untuk mau hidup serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, untuk sungguh-sungguh belajar sifat dan karakter pribadi Yesus, agar itu boleh menjadi bagian hidup kita. Maka target, tujuan, goal kita sebagai anak-anak Allah itu tercapai, terwujud bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus dan kuasa Tuhan, dengan kemampuan yang diberikan bagi kita. Maka saya percaya kehidupan kita akan selalu berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan orang-orang yang ada di sekitar kita pun mereka akan diberkati melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian renungan harian santapan rohani hari ini. Kiranya ini akan menjadi kekuatan baru bagi kita untuk kita menjalani aktivitas hidup di sepanjang hari. Mari kita akan berdoa dan bersyukur. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena hari ini jiwa kami, pikiran kami, kehidupan rohani kami disegarkan, dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Iman percaya kami dibangkitkan untuk kami mau sungguh-sungguh melangkah berjalan hidup sesuai seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Mampukan kami untuk kami mau mengubah sifat-sifat karakter cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kami mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan cara hidup dari apa yang telah ditunjukkan, diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mau belajar pribadi Yesus yang sempurna, agar hidup kami ada dalam jalur tujuan yang benar untuk mencapai kesempurnaan hidup sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus bersama-sama dengan kami, Roh Kudus yang menolong dan memampukan sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kerja, aktivitas, perjalanan, dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan terus tolong, campur tangan, sertai bela dan memberkati. Kami terus menikmati berkat-berkat Allah yang indah, ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Baik itu berkat-berkat jasmani, kami terus diberkati dengan berkat-berkat jiwani teristimewa, dengan berkat-berkat rohani, agar seluruh hidup kami selalu berkenan, menyenangkan, dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur, melangkah dengan aktivitas hidup di sepanjang hari ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa dukung terus channel YouTube Suara Kebenaran ini untuk menyampaikan berkat-berkat kekal, renungan harian santapan rohani dan video-video kebenaran firman Tuhan yang memberkati banyak orang, dengan cara untuk mensubscribe, like, suka, dan komen. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.